Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Hendra Septiari. Izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Hendra Septiari dengan NPM 191000179 kelas D dari mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Nah, di sini teman-teman saya akan memberikan tutorial tentang kutipan langsung dan tidak langsung atau parafrase. Nah, di sini saya sudah menyiapkannya, kita sudah masuk ke Word, saya sudah menyiapkan untuk kutipan langsung. Nah, kita langsung saja di sini untuk kutipan langsung, saya akan mengutip tentang teori, informasi, rekomendasi seseorang atau peraturan hukum. Nah, saya untuk mengutip teorinya, contohnya seperti ini. Teman-teman bisa mencari jurnal atau buku, lalu teman-teman kutip teori yang ada di jurnal teman-teman. Nah, misalnya seperti ini. Untuk kutipan langsung tentang teori, saya akan mengutip dari jurnal penerapan teori hukum. Nah, misalnya di sini ada teori sistem hukum Anthony Allots. Kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, setelah itu teman-teman bisa untuk menambahkan kutipan atau citasinya, teman-teman bisa klik insert citation, lalu teman-teman bisa mencari atau searching nama judul dari jurnal yang teman-teman kutip. Nah, di sini untuk menambahkan halaman, teman-teman bisa klik saja tahun atau nama pengarang. Di sini saya sudah klik. Lalu di sini kalau tidak salah saya tadi di halaman 33. Nah, akan jadi seperti itu teman-teman. Misalnya masalah 2014.2 melambangkan halaman dan 33 itu adalah halaman dari kutipan teman-teman. Lalu misalnya kita ingin mengutip tentang informasi. Nah, informasi saya ngambil dari jurnal yang ini saja. Misalnya, nah yang ini. Kita paste lagi. Nah, ketika teman-teman mempastenya di Word seperti saya, ada spasi atau jarak, itu sesuai device teman masing-masing, jadi tinggal dirapikan saja dan itu bukan masalah besar. Nah, ya, maaf saya kelebihan mengkopasnya. Lalu seperti yang tadi, teman-teman tinggal klik insert citation, lalu searching atau cari judul jurnal yang tadi. Kalau nggak salah judulnya yang tadi itu analisis pembiayaan konsumtif. Nah, diklik di namanya, masukkan halamannya di sini. Tadi itu halaman 100. Nah, akan muncul seperti yang di atas yang ini. Nah, muncul seperti ini. Misalnya untuk argumentasi seseorang. Nah, caranya simple seperti itu juga. Caranya itu kita misalnya argumentasi kita ngambil di sini saja. Nah, ini ada argumentasi seseorang, kita blok, kita pilih, kita copy, lalu kita pas di sini. Nah ini untuk argumentasi agak rapi. Lalu teman-teman bisa insert citation lagi. Oh maaf, saya salah chat. Maksudnya kita arahkan kursornya di sini. Maksudnya insert citation, lalu teman-teman cari lagi judul jurnalnya tadi seperti tadi politik hukum. Klik di namanya, lalu masukin halaman atau page-nya, halaman berapa. Misalnya tadi itu di halaman 147. Nah, akan muncul seperti yang di atas. Lalu untuk peraturan hukumnya di sini, saya mengambil dari jurnal yang sama dengan informasi. Mungkin di sini yang ini saja ya teman-teman ya. Kita select dulu. Saya di sini menggunakan aplikasi Mendeley untuk membuka jurnalnya agar lebih mudah ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi yang lainnya.
yang penting memudahkan teman-teman untuk membuka jurnal yang ingin kita kutip seperti itu. Nah, seperti yang tadi kita rekan kursornya setelah kata-katanya, lalu kita insert citation, kita searching dan cari lagi jurnalnya kayak politik hukum pembentukan, klik lagi di namanya, lalu kita memasukkan halaman berapa. Oke. Nah, di sini teman-teman sekali lagi saya ingatkan untuk titik 2 itu menandakan halaman, misalnya seperti ini, Sofian N. Mubarok 2020 titik 2148 titik 2 itu halaman 148, yaitu halaman yang menunjukkan kutipan teman-teman berada di halaman berapa. Oke, untuk stylenya, untuk mengubah style dalam kutipan langsung, kita bisa mengubahnya di bawah ini, dekat sini style. Nah, misalnya saya ingin menggunakan Canadian Guide to Inform Legal Citation and Edition atau McGill Guide. Nah, tinggal klik saja. Nah, tadi yang ada yang namanya judulnya, nama, tahun, dan halaman akan berubah menjadi angka, teman-teman ya, misal seperti footnote. Nah, teman-teman jangan khawatir, itu adalah hal yang biasa karena nama, judul jurnal, tahun yang tadi harusnya berada di sini akan berpindah ke bawah seperti ini. Nah, sangat mudah kan teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk kutipan tidak langsung atau parafrase. Parafrase. Nah, misalnya parafrase itu ada 2 level teman-teman. Level 1 kita hanya mengubah bentuk atau diksi dari struktur kalimat. Nah, jadi kita tidak mengubah total. Untuk level 2, kita mengubah total dengan kalimat kita masing-masing. Lalu kita asal dengan makna yang sama. Nah, saya akan memberikan contoh. Misalnya untuk level 1, itu mengubah struktur kalimat atau diksi atau beberapa serta diksi. Maaf, untuk beberapa kalimat dan mengubah atau mengubah diksi. Nah, di sini kita misalnya mengubah kalimat tersebut dengan kata persamaan kata atau sinonim dari kalimat tersebut. Nah, misalnya di sini saya akan mengutip dari jurnal yang mana ya? Misalnya yang ini. Sampai ini. Copy. Nah. Oke. Nah, ini adalah kalimat asli. Kalimat sebelum di parafrase. Nah, di level 1 kita hanya mengubah beberapa kalimatnya. Saya akan mencoba untuk mengubahnya dengan kata-kata saya sendiri.
Nah, contohnya seperti itu teman-teman. Untuk level 1, saya hanya mengubah sedikit struktur kalimatnya. Seperti contohnya di sini kalimat awalnya menggunakan kata merupakan, tapi saya merubahnya menjadi kata adalah. Nah, lalu oleh karena itu saya mengubahnya dengan demikian. Terus pada hakikatnya saya mengubahnya menjadi pada dasarnya tidak dapat dipisahkan, saya mengubah menjadi tidak dapat dilepaskan. Membahas saya berubah menjadi berbicara politik hukum. Untuk level 1 itu, nah untuk level 2 yaitu kita merubah total kalimat dengan menggunakan kalimat sendiri namun memiliki makna yang sama. Nah, untuk level 2 yaitu merubah total kalimat dengan menggunakan kalimat sendiri namun memiliki makna yang sama. Kita harus merubah total atau memparafrasenya secara total, namun kalimat yang kita ubah harus memiliki makna yang sama dengan kalimat yang sebelum kita ubah, teman-teman. Misalnya kita akan mengubah kalimat yang mana ya? Nah, yang ini saja ya teman-teman ya. Sampai sini. Copy. Nah. Nah, seperti ini teman-teman. Saya sudah merubah total kalimat dengan menggunakan kalimat saya sendiri namun memiliki makna yang sama. Untuk membuat hukum yang bisa melindungi masyarakat, perlakuan yang adil saya ganti dengan perbuatan yang setara atau antar sesama. Maaf, ini typo teman-teman. Sesama dan lain-lain seperti itu teman-teman. Nah, sampai sini dulu ya teman-teman untuk kalimat tidak langsung dan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung atau parafrase level 1 level 2. Nah, untuk kekurangan dalam menyampaikan tutorial, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video atau ketidakjelasan saya atau kurang sedikit jelas dalam menjelaskan tutorial ini. Saya juga masih belajar dalam menggunakan kutipan langsung atau tidak langsung. Selebihnya untuk kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and bye.